Kita telah menjadi juara bahkan sebelum ada di dunia. Aku menjumpai kalimat tersebut di sela-sela perjalananku setelah sekitar seperempat abad senantiasa bernafas. Rasanya agak sulit dipercaya, sebab tidak jarang aku merasa bahwa aku bukan siapa-siapa. Selalu kalah dalam sebagian besar pertempuran yang aku temukan di kehidupan. Menurut ilmu pengetahuan, kita telah mengalahkan ratusan juta lainnya untuk bisa menjadi kita sekarang. Apakah itu cukup membuktikan bahwa aku adalah seorang pemenang? Aku lahir tanpa membawa apa-apa, selain kepercayaan bahwa aku ada di dunia berkat usaha luar biasa Bunda melewati begitu banyak purnama. Aku lahir sebagai kertas putih yang rapih dan bersih di dunia yang ternyata lusuh dan keruh. Tidak ada papan peringatan yang mengatakan bahwa perjalananku akan penuh dengan tantangan, kelokan dan tanjakan yang memaksaku memeras keringat untuk sekadar terlelap di malam hari. Tapi begitulah hidup. Pelancongan yang begitu menakutkan adalah proses yang harus aku tempuh. Mau tidak mau, aku mesti berdamai dengan segala perkara-perkara dan bersua dengannya bak sahabat lama. Karena masing-masing dari kita adalah juara, mungkin aku tidak perlu kembali berlomba dalam menjalani hidup ini. Aku tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa tentang bagaimana aku semestinya. Aku sekarang adalah produk dari keputusan-keputusanku di masa lalu dan akulah yang berhak dan bertanggung jawab atas hidup yang aku hirup. Aku meresap ke dalam proses yang aku lalui. Sebab bertumbuh bukan sebuah medan perang. Tidak ada lawan selain diri sendiri yang sulit dikalahkan. Bertumbuh berarti menerima celah di sekitar kita dan menjadikannya teladan supaya kita tetap belajar. Tidak ada garansi dari hidup selain mati. Tetapi bagaimana kita menjalani sehari-hari ialah hal yang mesti kita banyak-banyak berkontemplasi. Apakah kita mampu menerima dan menjalani segala prosesnya dengan lapang dada? Semoga kita juga bisa menjadi secercah harap bagi mereka yang dilanda gelisah. Dengan bercerita dan membagikan segala yang diberikan kehidupan supaya kita semua bisa belajar hidup bersama. Membangun kembali kepercayaan bahwa segala yang terjadi di sekitar adalah baik adanya jika kita mampu memilah mana yang memang sekiranya baik untuk kita. Memupuk, dibentuk, membentuk, dipupuk. Mari kita menikmati segala proses kehidupan di sepanjang perjalanan. Sebab menjadi manusia adalah proses tanpa henti. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit lagi, kita buat koma baru lagi. Bersama kita belajar bagaimana cara menjadi manusia sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok Setalis pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai akuntansi Badan Layanan Umum. Beberapa topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, definisi dan dasar hukum Badan Layanan Umum, karakteristik, asas, pola pengelolaan keuangan, jenis laporan keuangan, tata kelola, perencanaan dan penganggaran, serta pengelolaan keuangan dan barang Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum, pengertian dan tujuan. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Di sini, bentuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum adalah penyediaan jasa dan benda di bidang layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain kepada publik. Badan Layanan Umum dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Birokrasi pemerintah yang lambat dan tidak efektif diubah menjadi Badan Layanan Umum agar lebih fleksibel dan responsif. Selanjutnya, dasar hukum. Landasan hukum utama yang mendasari pembentukan dan operasional Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Karakteristik Badan Layanan Umum antara lain: 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah, bukan kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini menjadikan Badan Layanan Umum sebagai entitas pelaporan dan akuntansi. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik. Barang dan jasa inilah yang menjadi bentuk pelayanan Badan Layanan Umum. Yang ketiga, tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba. Sejalan dengan tujuan awalnya memberi pelayanan kepada masyarakat, maka laba dicari dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan bukan tujuan utama Badan Layanan Umum. Yang keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi. Aset-aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan, kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan. Yang kelima, rencana kerja atau anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk. Yang keenam, pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung untuk kepentingan operasional Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Yang ketujuh, pegawai dapat terdiri dari PNS dan non-PNS. Yang kedelapan, bukan sebagai subjek pajak. Selanjutnya, azas Badan Layanan Umum. Azas adalah suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, sehingga sejalan dengan tujuannya Badan Layanan Umum memiliki beberapa azas sebagai berikut. Yang pertama, Badan Layanan Umum beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga, atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Badan Layanan Umum merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah, dan karenanya status hukum Badan Layanan Umum tidak terpisah dari kementerian negara, lembaga pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga, menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi layanan yang dihasilkan. Yang keempat, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga. Yang keenam, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang ketujuh, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara. Yang kedelapan, BLU atau BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktis bisnis yang sehat. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. BLU sendiri menggunakan pola anggaran fleksibel, di mana telah ditetapkan sebuah ambang batas yang memberikan keleluasaan dalam penggunaan belanja sehingga dapat berkurang atau bertambah secara proporsional terhadap pendapatan selain yang telah tercantum di RM. Dalam menghitung ambang batas, Satuan Kerja BLU akan mempertimbangkan tren realisasi anggaran, realisasi prognosa tahun berjalan, dan target anggaran tahun yang akan datang. Dengan diterapkannya pola anggaran ini, diharapkan tercipta praktik bisnis yang sehat berdasarkan kaidah manajemen sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pengelolaan. Pada Badan Layanan Umum sendiri, terdapat 7 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. BLU paling tidak menyajikan 4 jenis laporan dari 7 jenis laporan tersebut, yaitu laporan realisasi anggaran dan atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan mengenai kinerja. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan ini menyajikan realisasi dari belanja, pendapatan, dan lain-lain yang diperbandingkan dengan anggaran yang telah dibuat untuk satu periode. Neraca menunjukkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Informasi dari neraca nantinya akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan BLU dalam memberikan pelayanan secara berkelanjutan, likuiditas dan solvabilitas, serta kebutuhan pendanaan eksternal. Kemudian, laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan BLU dalam satu periode pelaporan. Laporan arus kas.
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dengan adanya laporan arus kas, maka dapat dilihat kemampuan BLU untuk menghasilkan kas dan setara kas, sumber dana dan penggunaannya, memprediksi kemampuan BLU memperoleh dana dan penggunaannya di periode selanjutnya. Lalu yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Tata kelola Badan Layanan Umum. Untuk memperjelas mekanisme kerja dan akuntabilitas organisasinya, BLU didesain agar setiap posisi dan jabatan terlihat jelas hubungan antar unit kerjanya. BLU sendiri dikelola oleh pejabat pengelola yang terdiri dari 1. Pemimpin Badan Layanan Umum. Pemimpin BLU berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan, serta berkewajiban untuk memimpin, mengarahkan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLU, hingga menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU. Yang kedua, pejabat keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai penanggung jawab keuangan, pejabat keuangan berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan RBA hingga menyiapkan dokumennya, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, mengelola utang piutang, dan melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Lalu yang ketiga, pejabat teknis Badan Layanan Umum. Pejabat teknis berkewajiban untuk menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya, melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA, dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. Kepegawaian. Pejabat pengelola dan pegawai BLU terdiri dari PNS atau tenaga ahli non-PNS, sesuai yang dibutuhkan oleh BLU itu sendiri. Namun, untuk jabatan pemimpin dan pejabat keuangan diutamakan berstatus PNS, karena pemimpin merupakan penanggung jawab keuangan dan sebagai pengelola keuangan, pejabat keuangan harus berstatus PNS. Tenaga ahli dipekerjakan secara tetap atau kontrak berdasarkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Remunerasi adalah suatu imbalan kerja yang berbentuk gaji, yaitu imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLU. Lalu, honorium. Imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. Tunjangan. Tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya. Yang terakhir, bonus atas prestasi, di mana diberikan pendapatan tambahan bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, yang hanya diberikan setahun bila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Badan Layanan Umum dalam pengelolaannya memerlukan rencana dan strategi demi tercapainya tujuan. Proses perencanaan dan penganggaran dimulai dari pembuatan rencana strategi bisnis. Rencana strategi bisnis adalah perwujudan dari visi misi BLU ke dalam suatu strategi beserta rangkaian tahapannya untuk mencapai tujuan BLU. RSB disusun oleh Satuan Kerja BLU untuk menjadi panduan untuk mengelola BLU selama 5 tahun ke depan. Dokumen RSB minimal memuat informasi. Yang pertama ada visi, yakni cita dan citra yang ingin diwujudkan. Yang kedua ada misi, yakni sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan. Yang ketiga ada program strategis yang terdiri dari program, kegiatan indikatif, serta hasil ataupun keluaran pelayanan keuangan, sumber daya manusia, dan administratif yang ingin dicapai. Yang terakhir ada pengukuran capaian kinerja yang menggambarkan hasil pencapaian disertai dengan analisis atas faktor internal dan eksternal, serta metode pengukuran yang digunakan. Rencana bisnis dan anggaran. Dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan berisi program, target kinerja, dan anggaran BLU. RBA disusun mengacu pada RBS dan pagu anggaran Kementerian Negara bagi batas tertinggi anggaran yang dialokasikan. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima, dan menggunakan basis akrual. Struktur dokumen RBA memuat paling tidak yang pertama ada seluruh program, kegiatan, dan target kinerja yang biasa kita sebut sebagai output. Yang kedua ada kondisi kinerja BLU ataupun BLUD tahun berjalan. Kemudian ada asumsi makro dan mikro. Kemudian ada kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan disusun per unit kerja pada Satker BLU ataupun BLUD. Kemudian ada perkiraan biaya layanan per unit kerja. Kemudian ada perakiraan maju ataupun forward estimate.
Kemudian di slide selanjutnya di sini dibahas tentang pengelolaan kas dan juga pengelolaan piutang. Pengelolaan kas, yakni satuan kerja BLU perlu melakukan pengelolaan kas karena adanya fleksibilitas yang mana pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan tidak perlu disetor ke kas negara. BLU perlu menyelenggarakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan, menyimpan kas, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana, dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek. Kemudian ada pengelolaan piutang. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Piutang BLU sendiri muncul saat terjadi penyerahan barang ataupun jasa, baik berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLU. Penagihan piutang harus dilakukan secara maksimal, sedangkan penghapusan piutang dilakukan bersyarat oleh pemimpin BLU. Kemudian di slide selanjutnya membahas tentang pengelolaan utang dan juga pengelolaan investasi. Yang pertama ada pengelolaan utang. Pengelolaan utang BLU harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Pembayaran utang BLU menjadi tanggung jawab BLU. Perjanjian pinjaman paling tidak memuat pihak-pihak yang mengadakan jumlah pinjaman, peruntukan pinjaman, persyaratan pinjaman, dan juga tata cara pencairan pinjaman, dan terakhir ada tata cara pembayaran pinjaman. Kemudian tentang pengelolaan investasi. Dalam rangka memanfaatkan surplus kas BLU ataupun BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan. Boleh melakukan investasi sepanjang memberi manfaat dengan karakteristik. Yang pertama ada dapat segera diperjualbelikan ataupun dicairkan. Yang kedua ada ditujukan dalam rangka manajemen kas. Yang ketiga ada dilakukan pada instrumen keuangan yang berisiko rendah. Kemudian di slide selanjutnya membahas tentang pengelolaan aset dan juga pengelolaan barang. Yang pertama saya akan bahas tentang pengelolaan barang. Pengelolaan barang ataupun pengadaan barang ataupun jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Apabila pengadaan sumber dananya berasal dari hibah terikat, maka dilakukan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah. Adapun penyediaan barang harus mendapat izin dari pemimpin BLU untuk pengadaan di atas 50 miliar dan izin pejabat lain yang ditunjuk untuk barang di bawah 50 miliar. Terdapat fleksibilitas terhadap ketentuan pengadaan barang bagi BLU ataupun BLUD berstatus penuh, berlaku pada barang jasa yang berasal dari yang pertama ada jasa layanan, yang kedua ada hibah tidak terikat, yang ketiga ada hasil kerjasama BLU dengan pihak ataupun usaha lain. Kemudian ada pengelolaan aset. Untuk pengelolaan aset terdapat beberapa ketentuan, yakni barang inventaris satker BLU dapat dihapuskan dan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan. Namun BLU tidak dapat mengalihkan maupun menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan tidak terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLU. Harus mendapat persetujuan pejabat berwenang. Yang terakhir ada tanah dan bangunan disertifikatkan atas nama kementerian lembaga pemerintah daerah. Apabila aset tersebut tidak digunakan, dapat dialih gunakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, meski sudah berusia 15 tahun sejak didirikan, masih banyak yang harus diperbaiki dari BLU. Mulai dari kinerja dan tata kelola BLU sendiri, dan oleh karena itu Rakornas BLU tahun ini diharapkan dapat menemukan inovasi baru BLU, baik dari sisi pendidikan, vokasi, hingga kesehatan. BLU juga akan dibuat sistem tata kelola digitalnya sehingga para menteri dan dewan pengawas bisa mendapatkan data terbaru tanpa perlu menunggu hasil audit di akhir tahun. Sri Mulyani bahkan menekankan BLU ada untuk melayani masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan. Saya ingin mengulangi lagi berkali-kali, BLU bukanlah entitas mencari keuntungan. Meskipun tadi semua bertepuk tangan waktu Pak Marwanto mengatakan pendapatan kita di 2018 BLU mencapai 128% dari targetnya. Terus semua tepuk tangan. Saya tidak tahu ini artinya mereka minta bonus. Apakah mereka senang karena mendapatkan pendapatan yang cukup baik? Atau saya nggak tahu ekspresi apa, tapi kayaknya kalau sesuatu yang berhubungan dengan uang dan banyak itu pasti tepuk tangan.
Nah, saya ingin mengulangi bahwa walaupun dapat 128% itu tidak berarti BLU itu kemudian berkejar-kejaran untuk mencari keuntungan. Karena BLU didesain untuk pelayanan, namun secara efisien. Jadi harusnya kriterianya adalah bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, sebaik mungkin dengan efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan efisiensi proses bisnis. Dari kasus di samping bisa kita lihat, pemerintah tidak henti-hentinya melakukan perbaikan atas kinerja dan pelayanan. Salah satunya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum tahun 2019, di mana pada Rakornas tersebut diadakan perjanjian kerjasama antar kementerian. Hal ini diselenggarakan dengan tujuan mendorong kolaborasi antar instansi BLU dan perbaikan proses bisnis dengan memunculkan inovasi teknologi. Sinergi antar kementerian diperlukan agar perbaikan tidak hanya terjadi pada satu bidang, namun merata karena masyarakat membutuhkan pelayanan pada bidang yang beragam. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai BLU bukan entitas mencari untung juga sangat perlu diingat baik-baik oleh seluruh pengelolanya. Walaupun pengelolaannya mirip dengan korporat, namun tujuan utama didirikannya BLU adalah memberikan layanan pada masyarakat, bukan mencari keuntungan. Sebagian besar keuntungan yang didapatkan BLU nantinya akan digunakan untuk pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan. Bahkan, jika pendapatan BLU mencapai lebih dari target, bukan berarti pada periode selanjutnya hal tersebut menjadi target utama. Pendapatan yang besar hendaknya sejalan dengan pemberian pelayanan yang lebih baik. Namun, apabila terjadi pencapaian pendapatan melebihi target, tetaplah harus diapresiasi karena menunjukkan uang masyarakat dikelola dengan sangat baik oleh BLU.